Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat-sahabat anti galau semuanya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, pada kesempatan kali ini nih, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang persyaratan atau apa-apa saja nih yang harus dipersiapkan calon-calon santri yang mau mondok di Padepokan Anti Galau. Jadi ketika ada teman-teman atau sahabat semua yang mau mondok ke Padepokan Anti Galau, nah ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ya. Nah, ini kan lagi cerah nih, mending kita sambil jalan-jalan aja ya, biar nyantai gitu, nyantai ya. Jadi di sini tuh ada beberapa hal nih yang harus dipersiapkan ya. Nah, ini yang pertama nih, buat calon santri yang mau mondok di Padepokan Anti Galau, hal pertama yang harus dipersiapkan adalah calon santri harus didampingi oleh orang tua atau minimal wali yang mendampingi gitu ya. Jadi harus ada walinya. Kalau yang nggak ada orang tuanya, kalau orang tuanya sudah nggak ada, bisa diwakili oleh saudara atau apalah, sepupu atau apa, yang penting ada wali. Nah, itu yang pertama. Jadi calon santri harus ada yang mendampingi. Kalau nggak orang tua, boleh saudara. Ini yang kedua nih. Kita lanjut ke bawah aja yuk. Nah, yang kedua yaitu calon santri nih harus sebelumnya pernah mondok nih. Jadi teman-teman yang mau mondok di sini harus pernah mondok, minimal pernah mondok sebelumnya di pesantren. Kalau dulu kan itu siapa saja tuh. Kalau dulu siapa saja bisa mondok di sini ya. Kalau dulu, sekarang ada kebijakan bahwa calon santri itu minimal harus pernah mondok di pesantren. Itu persyaratan yang kedua ya. Nah, untuk persyaratan yang ketiga, calon santri itu harus hafal surat Yasin. Jadi harus dipersiapkan dari sekarang ya, buat calon santri yang mau mondok di sini, minimal harus hafal surat Yasin. Untuk yang keempat, calon santri harus siap mentaati segala peraturan atau tata tertib yang ada di Padepokan. Jadi apapun tata tertib, peraturan yang ada di Padepokan, calon santri harus siap mentaati segala peraturan dan ikut berkontribusi di setiap acara Padepokan Anti Galau. Itu dia. Itu beberapa hal yang harus dipersiapkan calon santri ketika mau mondok di Padepokan Anti Galau ya. Juga di sini, mondok di sini tuh gratis, nggak dipungut biaya spesial. Makanya jika ada di sana yang mengatasnamakan Padepokan atau sebagai calo, bisa mengantarkan untuk menjadi santri di sini tetapi memakai administrasi atau apapun itu jangan dipercaya ya, karena di sini itu nggak dipungut biaya spesial pun. Tidur dikasih tempat, makan dikasih makan. Yang penting itu adalah mentaati dan mengikuti tata tertib yang ada di Padepokan. Jadi itu beberapa hal yang harus dipersiapkan calon-calon santri yang mau mondok di Padepokan Anti Galau. Ini adalah suasana di parkiran Padepokan Anti Galau. Ini adalah penginapan. Ini stand panggung buat acara buat acara istighosah. Kalau dulu kan seminggu sekali, kalau sekarang sebulan sekali, setiap malam Jumat Kliwon. Nah, ini biasanya di sini nih tempat. Ini area parkiran. Ini mobil-mobil abah. Ini mobil belek. Nah, untuk selanjutnya, ketika kalian sudah diterima di sini,
ada beberapa hal tata tertib atau peraturan ya, bisa dibilang juga kegiatan yang harus dilakukan anak-anak santri ketika sudah keterima menjadi santri di Padepokan Inti Galau ini. Yang pertama nih, anak-anak santri diharuskan sholat berjamaah subuh dan maghrib. Jadi diwajibkan berjamaah sholat subuh dan maghrib di musola. Nah, itu jadi setiap maghrib itu semuanya berjamaah ke musola. Subuh juga di musola. Lebih bagusnya sih setiap waktu juga berjamaah semua ya. Tapi yang paling diharuskan itu ketika waktu sholat berjamaah maghrib dan subuh. Nah, itu yang pertama. Yang keduanya yaitu setoran hafalan dan bacaan. Jadi teman-teman, setoran hafalan dan bacaan setelah sholat maghrib langsung kepada Al-Murabi guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Ujang Bustami. Nah, jadi ketika beres sholat berjamaah itu anak-anak santri jangan langsung bubar, tapi mengikuti dulu pengajian setoran hafalan. Itu bisa hafalan ataupun berupa bacaan. Jadi langsung kepada Al-Murabi Kiai Haji Muhammad Ujang Bustami. Kita semua santri langsung setor hafalan ke sana atau bisa bacaan juga gitu. Nah, untuk yang selanjutnya itu mengikuti kegiatan pengajian. Itu setelah malamnya itu kira-kira jam 8:30 ada kegiatan pengajian tambahan seperti pengajian kitab, ada juga pengajian pembelajaran bacaan Al-Quran. Jadi itu ada pembelajaran pengajian tambahan pada waktu malam. Untuk menginjak ke selanjutnya itu tengah malamnya ya, kita itu ada kegiatan juga harus sebelum kita melakukan sholat sunnah atau wirid, kita juga diharuskan untuk mandi malam. Nah, jadi mandi malam itu diharuskan ya, karena untuk sebelum kita berdoa atau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita juga harus tahu nih. Nah, untuk yang pertama itu kita harus tahu waktunya ya. Jadi ketika kita mau berdoa atau bermunajat itu kita harus tahu waktu yang paling bagus atau yang baik nih. Memang semua waktu itu bagus ya, cuma ada waktu yang lebih baik ketika kita mau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ketika orang-orang sedang tidur. Nah, waktunya itu pada waktu malam hari. Itu kan bagus kita berdoa. Pertama kita harus tahu waktunya itu. Makanya diharuskan ketika malam itu kita mandi malam. Terus yang kedua kita harus tahu adab-adabannya. Nah, itu kita untuk adab-adabannya ketika mau berdoa juga kan kita boleh bisa memakai wangi-wangian ya kan, bisa memakai wangi-wangian seperti minyak wangi non alkohol ataupun bukhur atau wangi-wangian yang lainnya. Yang penting kalau untuk parfum bisa memakai yang non alkohol. Nah, itu yang kedua. Untuk yang ketiga, tata caranya ya, kita harus tahu tata cara sebelum berdoa itu apa yang harus dilakukan. Itu kan ketika berdoa itu ada banyak hijab yang menghalangi doa kita itu. Salah satunya itu yang bisa menembus hijab itu adalah dengan membaca sholawat. Makanya guru kita Kiai Muhammad Ujang Bustami itu selalu menekankan kita untuk selalu perbanyak sholawat dan perbaiki sholat. Sholat, perbanyak istighfar, perbanyak sholawat, perbanyak baca Al-Quran, dan selalu perbaiki sholat. Semakin sholat kita baik, insya Allah kehidupan kita akan lebih baik. Ketika malam, santri harus mandi malam dulu sebelum melaksanakan sholat sunnah malam. Dilanjutkan melakukan sholat sunnah malam. Terus setelah sholat sunnah malam, kita juga ada aurodan atau wiridan khusus ya, yang diberikan dari guru kita ya. Nah, itu yang selanjutnya juga kita diharuskan nih
setelah wiridan beres nih, kita kan nanti siangnya itu berpuasa kan ya, puasa. Nah, jadi pas sudah wirid itu anak-anak itu biasa melakukan sahur dulu ya, sahur. Nanti di sini sudah disediakan makanannya, jadi santri-santri tinggal makan saja. Setelah itu lanjut ke selanjutnya sholat subuh berjamaah. Setelah sholat subuh berjamaah selesai, santri diharuskan jangan dulu tidur nih, jangan dulu tidur. Santri itu setelah sholat subuh berjamaah itu langsung piket nih, piket subuh ya, piket pagi itu semuanya rata, semuanya ada bagian masing-masing. Jadi santri-santri sudah dikasih bagian masing-masing untuk penempatan piket pagi. Ya, untuk sorenya juga ada piket, cuma untuk sorenya itu dijadwal, jadi sesuai jadwal ya kalau sore. Nah, untuk selanjutnya santri diharuskan ya, santri di sini diharuskan berpuasa. Nah, karena ini kan pesantren hikmah, jadi kita itu diharuskan untuk berpuasa sesuai amalan-amalan yang sedang dijalankan santri. Nah, untuk yang terakhir jangan lupa untuk semua santri jangan ada yang membawa HP, karena di sini pesantren hikmah. Jadi kata Abah juga kan udah dijelaskan, kalau ingin mendalami ilmu hikmah itu kita jangan membawa HP karena takutnya itu mengganggu pikiran kita atau keseharian kita, menjadi tidak fokus dalam menjalani amalan seperti wiridan atau yang lainnya gitu kan. Jadi itu beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita mau menjadi santri di Padepokan Anti Galau, dan persyaratan-persyaratan atau tata tertib yang harus dilakukan setelah menjadi santri di Padepokan Anti Galau. Intinya kita juga harus berkontribusi juga ketika ada acara-acara di Padepokan Anti Galau. Santri semuanya harus turun ikut berkontribusi, berpartisipasi dalam bergotong royong membangun acara di Padepokan Anti Galau. Ingat, di sini itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun ya. Jadi untuk teman-teman semuanya yang mau mondok ke sini, jika ada yang meminta atau meminta uang sebagai, bisa dibilang calo kalau ada calo, itu jangan percaya ya, karena di sini tuh gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Alhamdulillah ya. Yang penting kita khidmah kepada guru kita. Di sini kita takdim kepada guru kita itu dan menjalankan semua tata tertib yang ada di Padepokan ini. Jadi itu teman-teman ya, hal-hal yang harus diperhatikan jika kalian mau mondok di Padepokan Anti Galau. Mungkin untuk kali ini sekian dulu saja ya video kali ini. Kita tutup aja ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata nih, mohon maaf ya. Jangan lupa yang belum subscribe dulu Padepokan Anti Galau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.